Untuk menghaluskan pakaian, setrika memerlukan panas yang diperoleh dari konversi energi listrik yang bermula dari saklar, bimetal, dan arus listrik melalui lilitan kawat nikrom pada elemen pemanas. Panas yang dihasilkan Akila. ditransfer secara konduksi dari elemen pemanas menuju alas setrika. Oke, sebentar. Perlu kalian ketahui ya, pada saat berjalan, jogging ataupun berlari, tubuh kita tuh akan mengeluarkan keringat. Nah, akan hal ini dikarenakan terjadinya reaksi pembakaran di dalam tubuh kita melalui pernapasan. Ketika kita sedang berlari, kita melakukan kerja, maka oksigen yang dihirup jumlahnya akan meningkat. Kemudian masuk ke dalam tubuh sehingga terjadinya reaksi pembakaran untuk menghasilkan energi. Sedangkan keringat yang keluar adalah untuk menyeimbangkan suhu tubuh yang naik. Jadi kegiatan tersebut dapat kita kategorikan sebagai reaksi eksoterm. Contoh termodinamika lainnya adalah es batu yang mencair di dalam air hangat, di mana saat kita memasukkan es batu ke dalam air hangat, es batu mengalami peningkatan suhu, sedangkan suhu air hangat mengalami penurunan. Sehingga, lama-kelamaan es batu tersebut akan mencair dan air hangat pun berubah menjadi air dingin. Peristiwa ketika es batu dan air hangat mencapai suhu yang sama, keduanya dikatakan berada dalam keseimbangan termal. Pertama, termodinamika berhubungan dengan cara suatu sistem memperoleh energi dari lingkungan atau kehilangan energi dalam kelingkungan. Hukum pertama termodinamika pada prinsipnya menyatakan bahwa energi tidak dapat terjadi secara cuma-cuma atau dimusnahkan begitu saja, tetapi dapat dirubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Salah satu contohnya yaitu memasak air. Ketika kita memasak air, terjadi perpindahan panas atau kalor yang berakibat air mendidih atau panasnya merata. Perpindahan panas ini disebut dengan konveksi karena perpindahan melalui benda cair atau terjadi aliran panas karena aliran zat.
Kembang api yang menyala termasuk termokimia. Berikut penjelasannya. Beberapa saat setelah sumbu dibakar, bubuk mesiu akan terbakar dan meledakkan areal sel saat kembang api berada di udara. Dalam prosesnya, stars akan ikut meledak jauh dari tanah dan tersebar, menghasilkan pancuran cahaya dan warna. Setelah terkena api, bahan bakar dan zat pengoksidasi dari stars menghasilkan panas dengan cepat, sehingga mengaktifkan logam yang mengandung pewarna. Dalam keadaan panas, atom-atom dari senyawa logam tersebut menyerap energi yang menyebabkan elektron-elektron menyusun kembali tingkatan energi mereka dari yang paling rendah hingga ke yang lebih tinggi. Karena elektron kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, energi yang tersisa akan terpancar sebagai cahaya. Setiap elemen dari bahan kimia mengeluarkan jumlah energi yang berbeda-beda. Energi inilah yang menentukan warna atau panjang gelombang cahaya yang terpancar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kembang api yang menyala merupakan bagian dari termokimia eksoterm.